3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Pada saat kritis, pengrajin kuno Tianzun memang memiliki dua tangan. Tidak heran dia diatur oleh guru Dewa Tianzun untuk duduk di medan perang 10.000 negara. Dalam waktu singkat, mereka menemukan metode yang begitu cerdik. Segera, 4 master surgawi yang tersisa menunjuk seorang penatua. 5 tetua menerima perintah dari 5 wakil kepala kuil, dan langsung meninggalkan pagoda kuno, dan mulai mengunjungi Tianzun yang kuat untuk menyelidiki posisi mereka. Prioritas utama yang akan diselidiki adalah Sueki Tianzun dan Zheng Tianzun. Ini adalah 2 wakil ketua balai yang tersisa yang berada di istana masing-masing wakil ketua balai. Sangat mudah untuk mengetahuinya. Melihat 5 tetua diperintahkan oleh pengrajin kuno Tianzun dalam barisan, mereka pergi dengan cepat. Semua tetua lainnya berbisik dan berbicara secara rahasia. Mereka semua samar-samar menebak apa yang terjadi. Tetapi saat ini, para tetua ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Beberapa tetua mata-mata dari klan iblis juga cemas saat ini, mencoba mencari tahu beberapa berita. Tetapi pengrajin kuno Tianzun memblokir berita itu dengan sangat baik. Bahkan 5 tetua yang diatur untuk keluar hanya tahu mengikuti perintah untuk menyelidiki, tetapi tidak mengetahui alasan spesifiknya. Untuk sesaat, seluruh Menara Guyu dalam keadaan panik. Berita itu juga mengirimkan Menara Guyu. Di luar Menara Guyu, ada pasang surut di Pulau Pengrajin. Jauh di lapisan ketiga, di susunan besar, pengrajin kuno Tianzun beberapa orang benar-benar tenang. Yah, atur orang-orang untuk menyelidiki. Sekarang, ini situs eksplorasi, dan cari tahu orang-orang yang bertarung sebelumnya. Pengrajin kuno Tianzun memandangi 4 tuan surgawi yang hadir dan tiba-tiba tertawa. Dalam waktu sesingkat itu, orang itu telah menghindari persepsi kita. Jelas bahwa saat gelombang lepas adalah yang pertama kali melarikan diri. Di bawah seperti itu keadaan, pihak lain pasti tidak punya banyak waktu untuk membersihkan medan perang. Saya menunggu begitu banyak orang, jadi saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Semua dewa lainnya saling memandang. Siapa bilang tidak ada petunjuk? Pada saat ini, meninggalkan Tong Tianzun mendengus dingin. Mereka semua memandangnya. Mata kiri Tianzun, murid kiri, sekarang mekar dengan pelangi aneh, berlama-lama di sekitar langit dan bumi. Inilah bakatnya. Dia bisa melihat melalui sirkulasi jalan utama dan pengoperasian aturan. Dikatakan bahwa mata kiri Zuo Tong Tianzun telah mengembangkan teknik murid atas yang diwarisi dari zaman kuno. Dia bisa melihat banyak hal luar biasa. Ini juga asal-muasal nama murid kirinya Tianzun. Melihat orang banyak, Zuo Tong Tianzun mencibir, "Saya penasaran." Roh jahat Menara Guyu memberontak. Ketika kami mendapat berita, ini adalah pertama kalinya kami memasuki Menara Guyu. Belakangan, kami merasa fluktuasi itu adalah juga yang pertama kali datang. Sebenarnya, jika ada musuh yang kuat bertarung, pihak lain tidak dapat menyelesaikan pertempuran secepat itu dan melarikan diri tepat waktu, tapi sekarang aku bisa melihatnya. Ketika kami tiba, pihak lain seharusnya sudah lama bertarung, kata murid kiri itu. Rasakan kekosongan di sini dengan hati-hati. Tong kiri Tianzun menunjuk ke kehampaan di belakangnya, dan kehampaan di sana sebenarnya adalah semacam pemadatan. Jika saya tidak salah, seseorang seharusnya memblokir kehampaan di sini dengan harta, sehingga pertempuran mereka tidak berfluktuasi sama sekali. Menyegel kekosongan, dewa-dewa lain terkejut. Mereka sudah tahu bahwa mereka yang bertarung di sini adalah orang kuat di tingkat Tianzun, dan dapat memblokir pertempuran Tianzun. Harta karun macam apa ini? Setidaknya itu adalah harta tingkat atas. Dan itu dilarang. Pengrajin kuno Tianzun menghembuskan napas dan matanya berbinar. Betul sekali. Zuo Tong Tianzun mengangguk. Tetapi ketika kami merasakan fluktuasi, kami telah bertarung untuk waktu yang lama. Jika saya salah menebak, alasan mengapa kami dapat merasakan fluktuasi adalah karena kedua belah pihak memisahkan kemenangan dan kekalahan. Beberapa dari mereka memulai untuk melarikan diri setelah kekalahan, yang menyebabkan penghancuran blokade, dan kemudian gelombang ditransmisikan. Kerumunan mengangguk. Sangat mungkin. Kalau tidak, itu tidak bisa menjelaskan semua ini.
Dan aku tidak tahu apakah kamu merasakannya. Ada nafas Dao yang samar di sini. Murid kiri Jalan Tianzun. Pengrajin kuno Tianzun dan mata orang lain menggumpal. Dao Jue Tianzun. Semua orang terkejut. Dao Jue Tianzun tidak menjawab sebelumnya. Apakah itu dia? Kaisar akan dengan suara yang dalam. Semua orang berubah warna. Mungkin. Tapi itu mungkin saja. Apakah itu dia atau bukan, masih harus diselidiki. Dao Ju Tianzun adalah satu-satunya di antara wakil ketua aula yang tidak membalas pesan, dan itu juga yang pertama diragukan orang. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan suara yang dalam, jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini. Bahkan jika Dao Jue Tianzun benar-benar bertarung di sini sebelumnya, dia mungkin bukan mata-mata iblis. Mungkin juga dia menemukan iblis itu memata-matai dan bertarung dengannya. Ini membuat orang mengangguk. Tidak ada yang pasti. Pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya terus menyelidiki, dan setelah sekian lama, mereka berhenti. Sejauh ini, mereka hanya bisa mengetahuinya, dan tidak ada kemajuan baru. Selain itu, roh jahat di sini menjadi semakin kuat, dan jejak yang ditinggalkan sebelumnya juga menghilang dan menjadi semakin langka. Sesaat kemudian, kelima tetua kembali. Beberapa wakil ketua aula, setelah penyelidikan kami, wakil ketua aula Kidarah dan Zeng Tianzun memang ada di istana mereka sendiri. Selain itu, beberapa Tianzun lain juga ada di sana. Dua dari mereka telah meninggalkan tempat rahasia markas beberapa hari lalu. Namun, telah dikonfirmasi bahwa hanya Dao Jue Tianzun yang tidak memiliki jejak saat ini. 5 tetua membungkuk dan melaporkan hasilnya. Hanya Dao Jue Tianzun saja. Pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya mengerutkan kening. Dengan cara ini, tidak ada Youdao Jue Tianzun, yang pernah bertarung di sini sebelumnya, tidak melarikan diri. Namun, hanya ada satu penyelidikan. Bagaimana dengan yang lain? Tidak mungkin Dao Jue Tianzun bertarung sendirian di sini, kan? Dengan kata lain, apakah seorang lelaki tua yang tidak takut dengan konsumsi Souyuan dan jatuhnya Tao dan meninggalkan tempatnya sendiri? Jari-jari perajin kuno menempel di dagunya. Ini adalah sebuah masalah. Jika Anda ingin menyelidiki Tuan Lama, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka kirim untuk diselesaikan seseorang. Itu hanya mungkin bagi Master Ilahi Tianzun untuk maju. Terlebih lagi, barang-barang antik tua itu semuanya duduk di jalan buntu. Padahal, mereka adalah pemilik yang akan mati. Mereka menggunakan berbagai cara khusus untuk menyegel diri dan memperpanjang Souyuan. Begitu mereka bangun, mereka mungkin menghilang sepenuhnya dan segera jatuh. Mereka tidak bisa mengambil risiko. 5 tetua melanjutkan. Juga, wakil ketua aula Kidarah, kepala dan wakil ketua aula, dan beberapa dewa surgawi juga telah menerima berita bahwa kami berada di luar Menara Guyu. Kami dengan ketat mematuhi perintah beberapa orang dewasa dan membiarkan mereka tunggu di luar. Beberapa orang dewasa perlu keluar dan menjelaskan secara langsung, jika tidak, mereka takut akan langsung masuk. Yah, aku mengerti. Pengrajin kuno itu mengangguk. Alasan mengapa mereka tidak masuk adalah karena mereka akan menghancurkan bukti setelah masuk. Sekarang, selain penyelidikan kami, satu-satunya hal yang dapat kami temukan adalah catatan akses Menara Guyu. Meskipun kami yakin pihak lain tidak akan dapat meninggalkan Menara Guyu selama kedatangan kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan 1 dari 10.000. Oleh karena itu, catatan masuk dan keluar Menara Guyu harus dijaga kemurniannya. Pengrajin kuno Tianzun melihat keempat Tianzun lainnya, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersama-sama menyegel area ini, menyimpan buktinya, dan kemudian pergi menemui wakil ketua Aula Sueki. Jelaskan alasannya dengan jelas, larang Yuta kuno masuk dan keluar, dan sampaikan pesan kepada pekerja ilahi Tianzun. Setelah mendengarkan perintah Tuhan, bagaimana menurut Anda? Kiri Tong Tianzun mengangguk, bisa. Jueji Tianzun berkata, ya. 2 dewa lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Saat ini, beberapa orang memblokir tempat kejadian, mengatur susunan besar, dan segera pergi. Menara Guyu terlalu luas. Sangat sulit untuk menemukan orang di sini. Cara terbaik adalah menjaga di pintu masuk dan keluar. Sesaat kemudian, perajin kuno Tianzun dan yang lainnya datang ke pintu masuk Menara Guyu, dan juga melihat Sueki Tianzun dan yang lainnya. Ada mata-mata iblis setingkat Tianzun di Menara Guyu, di antaranya kemungkinan besar adalah Dao Jue Tianzun. Begitu berita itu keluar,
itu seperti guntur, yang mengejutkan Sueki Tianzun dan lainnya. Sueki Tianzun, yang juga wakil ketua aula, secara alami memiliki hak untuk mengetahui semua ini, dan pengrajin kuno Tianzun tidak akan menyembunyikannya dari mereka. Maksudmu Dao Jue Tianzun adalah mata-mata iblis? Tidak, kami tidak mengatakan itu. Pengrajin kuno Tianzun menggelengkan kepalanya. Kami hanya 80% yakin. Di antara petarung kuat yang bertarung di Menara Guyu, salah satunya adalah Dao Jue Tianzun. Namun, kami tidak dapat mengetahui apakah dia adalah mata-mata iblis atau mata-mata iblis. Kaisar merasa lega. Kataku, bagaimana Dao Jue Tianzun bisa menjadi mata-mata iblis? Beritanya luar biasa. Wakil pemilik aula lainnya juga mengangguk, dan merasa bahwa mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, mereka adalah teman yang telah bersama selama bertahun-tahun dan tidak ingin meragukan satu sama lain. Pada saat ini, Wending Tianzun tiba-tiba menghela nafas. Sebenarnya, saya curiga Dao Jue Tianzun bukanlah mata-mata iblis. Mengapa? Semua orang melihatnya. Wending Tianzun berkata, sekarang yang kita bayangkan adalah salah satu orang kuat kita menemukan mata-mata iblis lain, dan ada konflik antara kedua belah pihak di Menara Guyu. Tidak peduli siapa orang kuat kita, jika dia selamat, apakah mata-mata iblis itu disergap atau tidak, dia pasti akan tinggal dan menunggu kita. Ini adalah cara terbaik untuk menangkap mata-mata iblis bersama. Kerumunan mengangguk. Memang, jika mereka menemukan mata-mata iblis, apakah dikalahkan atau dikalahkan oleh pihak lain, mereka akan menemukan cara untuk menghubungi wakil kepala aula lainnya dan menangkap mata-mata itu bersama-sama. Namun, jika tidak ada dari mereka yang mendapat kabar, yang lain mungkin lebih besar. Artinya, dewa yang menemukan mata-mata iblis kemungkinan besar akan dikalahkan dan dibunuh. Setelah mengetahui kedatangan mereka, mata-mata iblis segera pergi, bersembunyi dan berusaha menyembunyikan identitas mereka. Kalau tidak, itu tidak bisa menjelaskan semua ini. Jika Dao Jue Tianzun adalah mata-mata dari klan iblis ini, setelah menerima informasi mereka, dia harus mengakui bahwa dia berada di Menara Guyu dan muncul pertama kali, berpura-pura tertarik oleh gelombang seperti mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa membebaskan beberapa tersangka. Sekarang, tidak ada jejak Tianzun Dao. Begitu Tianzun kembali dan mengetahui catatan masuk dan keluarnya di Menara Guyu, selama orang lain berada di Menara Guyu, tidak akan ada alasan untuk membedakan diri Anda. Dao Jue Tianzun benar-benar mata-mata iblis. Dia tidak bisa menjadi idiot seperti itu. Nyatanya, kebenaran ini sangat jelas bagi semua makhluk surgawi yang hadir. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Jadi rencana kami adalah mulai sekarang, siapapun yang meninggalkan Guyu akan diselidiki. Setelah mengatakan hal-hal spesifik, pengrajin kuno Tianzun mengatakan keputusannya. Dewa Ki darah mereka bertukar sesaat, juga tidak dapat menemukan cara yang lebih baik, mengangguk satu demi satu. Ini adalah cara terbaik. Nyatanya, ada cara yang lebih baik, yaitu dengan langsung mengakses Menara Yu kuno masuk dan keluar dari catatan. Sangat disayangkan bahwa catatan masuk dan keluar dari Yuta kuno hanya dapat diperoleh oleh Master Dewa Tianzun, tetapi tidak dapat digunakan oleh wakil Master Aula. Semua hal, hanya menunggu jawaban dari dewa-dewa. Selanjutnya, di luar Menara Guyu, ada 3 wakil ketua balai duduk di kota, sedangkan wakil ketua balai lainnya pergi sementara. Setelah beberapa waktu, shift dilakukan. Dan Menara Guyu menerapkan catatan hanya keluar, tetapi tidak masuk, dan menyelidiki setiap orang kuat yang pergi. Namun, karena pemberontakan Menara Guyu, tidak kurang dari ribuan orang kuat yang memasuki Menara Guyu selama periode waktu ini. Sangat sulit untuk menemukan kebenaran. Sepanjang hari di markas rahasia kerja, orang-orang panik. Di istana yang megah, sosok gelap mengeluarkan pelat susunan, dan diam-diam mengirimkan sesuatu ke dunia luar untuk verifikasi. Pada titik ini, dunia iblis, gunung ajaib berdiri di langit, dan sebuah istana megah berdiri di antara langit dan bumi. Apa? Dao Jue Tianzun, seorang idiot, bagaimana melakukannya? Membunuh distrik Qinchen itu, tiba-tiba mengejutkan pekerjaan sepanjang hari. Terlebih lagi, keberadaannya masih belum diketahui. Aku telah memberinya cermin langit terlarang. Apakah dia sia-sia? Ledakan. Di istana ini, sosok yang menjulang tinggi meraung, seperti guntur, bergemuruh, seluruh aula meledak, dan roh jahat membubung ke langit. Di tangannya,
Sesosok gelap muncul, gemetar dan takut bergerak dalam nafas ini. Dari mana kamu mendapatkan berita itu? Sosok yang menjulang itu meraung. Tuanku, saya Tiangong, pria kuat lain yang telah bergabung dengan keluarga saya. Dia diam-diam mengirim berita. Dia tidak menyadari bahwa Tianzun juga anggota keluarga kami. Dia hanya datang untuk memverifikasi dengan bawahannya karena peristiwa besar di tempat rahasia markas besar Tiangong. Sosok hitam itu sedang terburu-buru. Mengi. Sosok yang menjulang tinggi itu tampak kaget dan marah. Bintang-bintang dihancurkan dengan sepasang mata ajaib. Dia berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu sudah menghubungi Dao Jue Tianzun?" Sosok hitam itu gemetaran, bawahan menghubungi, tapi tidak ada kabar. Bodoh, sampah. Sosok yang menjulang itu meraung, "Katakan padaku apa yang kamu ketahui." Ya. Sosok hitam itu segera mengatakannya. Artinya, mereka yang bekerja tidak yakin bahwa Dao Jue Tianzun adalah mata-mata. Sosok tinggi itu berkata dengan suara yang dalam. Ya, sosok hitam itu mengangguk. Namun, Dao Jue Tianzun telah dicurigai, dan sebelum ini terjadi, Dao Jue Tianzun telah mengirim pesan kepadaku bahwa dia akan melawan Qin Chen di Menara Guyu, dan kemudian itu terjadi. Bawahannya curiga bahwa Dao Jue Tianzun mungkin gagal. Jika tidak akan ada berita. Rindu, si bodoh ini, bahkan jika ada cermin langit terlarang, mereka semua merindukannya. Sosok yang menjulang tinggi meraung lama untuk menenangkan diri. Tidak, masalah ini. Saya harus melaporkan kepada leluhur saya. Dia merasa bahwa dia dalam masalah besar. Apakah itu kehilangan wakil mata-mata Master Kuil atau larangan Tianjing? Dia harus memberitahu leluhurnya. Jika tidak, Zhu Tua harus melepas kulitnya. Sosok yang menjulang tinggi tidak berani bersembunyi, dan bergegas ke tempat leluhur tua iblis Yuan berada. Dao Jue Tianzun mungkin jatuh dan larangan Tianjing akan hilang. Tidak peduli apa itu sangat penting. Anda harus melaporkannya ke leluhur Yuan Mo pertama kali. Kalau tidak, dia akan tahu beritanya setelah dia meninggalkan celah. Begitu dia marah, dia akan dihukum. Ledakan, sosok ini, berjalan di kehampaan dunia iblis yang luas. Melintasi kehampaan dan memasuki kehampaan seperti api penyucian. Di api penyucian ini, sejumlah bintang ajaib ditangguhkan, dan bintang-bintang ini memancarkan ki jahat yang tak ada habisnya, berubah menjadi sungai ajaib yang luas, berkelok-kelok dan mengalir. Di sungai ajaib, semua jenis penglihatan terwujud, seperti gunung, sungai, dan bintang. Ketika sosok yang menjulang tinggi datang ke sini, dia berlutut dengan hormat di ujung sungai ajaib di kejauhan. Tubuhnya gemetar, dan pada saat yang sama, dia mengirim pesan dan menunggu dengan gelisah. Ledakan, segera setelah pesannya dikirim, sungai ajaib yang tak berujung langsung terbuka. Seluruh sungai ajaib bergemuruh dan bergetar. Sosok hitam naik langsung dari bintang sihir terbesar. Satu pupil mata seperti dua putaran lubang hitam, melahap segalanya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu idiot yang mengatur agar Dao Jue Tianzun menargetkan Qin Chen dan memberinya cermin terlarang? Saat sosok hitam itu berdiri, dia kedinginan dan marah. Bang dang, udara jahat meledak, dan roh pembunuh yang mengerikan tetap ada. Itu mengenai orang kuat dari keluarga iblis yang merangkak di sana. Tiba-tiba, orang kuat dari klan iblis mendengus, dan roh jahat melonjak di tubuhnya, dan seluruh orang itu hampir meledak. Berdarah, bodoh, sampah. Nenek moyang tua iblis Yuan meraung, dan sangat ketakutan dan marah. Sosok menjulang yang merangkak di sana juga merupakan raksasa teratas di klan iblis, yang bertanggung jawab atas urusan klan iblis Yuan. Tetapi pada saat ini, dia gemetar, dan jiwanya berada di bawah tekanan dan guncangan yang kuat. Apakah kamu lupa apa yang ayahku berikan padamu? Biarkan kamu memobilisasi mata-mata di tempat rahasia markas besar Tiangong untuk menargetkan dan menghentikan Qin Chen. Kapan kamu akan memerintahkan untuk membunuh Qin Chen? Leluhur tua iblis Yuan sangat marah sehingga dia menderita sedikit trauma di medan perang 10.000 negara. Dia baru saja pulih dari tidur nyenyak, tetapi dia terbangun satu demi satu. Apalagi dia mengetahui berita seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak kaget dan marah di dalam hatinya? Seorang mata-mata tingkat master dari balai wakil, dialah yang menghabiskan begitu banyak usaha sehingga dia akhirnya memberontak melawannya. Ini akan sangat berguna di masa depan. Jika dia jatuh tiba-tiba, itu akan menyebabkan kerugian besar.
Yuan Mo Laozu mengeluarkan ventilasi, lalu menatap sosok yang menjulang tinggi di depannya, dan berkata dengan suara dingin, "Katakan, apa situasi spesifiknya?" Sosok yang menjulang tinggi itu gemetar dan berkata, "Ya, leluhur, pada saat itu, Anda meminta bawahan Anda untuk memperhatikan urusan Qin Chen, dan membiarkan celah dalam pekerjaan surga menghentikan Qin Chen itu. Oleh karena itu, saya meminta beberapa mata-mata di Tian bekerja untuk meningkatkan beberapa keraguan tentang identitas Qin Chen. Tapi siapa tahu, Qin Chen secara terbuka menantang orang kuat di wilayah rahasia markas besar Tiangong. Akibatnya, ada lebih dari 1.500 penatua, dan dia akan di Tiangong. Bawahanku sangat gembira. Kupikir Qin Chen akan kehilangan muka karena ini. Tapi siapa tahu. Zudun tua dari Iblis Yuan sangat marah sehingga dia menyela pihak lain secara langsung dan berkata dengan marah, "Saya meminta Anda untuk menghentikan Qin Chen. Begitulah cara Anda menghadapinya. Biarkan mata-mata kami menantang Qin Chen. Apakah Anda idiot? Jangankan mata-mata di Tiangong, apalagi para penatua dan diaken. Bahkan wakil pemimpin Aula Tiangong mungkin tidak dapat mengalahkan Qin Chen. Idiot, semua idiot. Lupakan saja. Lebih dari 1.500 penatua dan dia akan pasti kalah. Sebaliknya, reputasi Qin Chen telah dipromosikan, bukan? Nenek moyang tua dari setan Yuan sangat marah. Sosok Zheng yang menjulang tinggi, ini, dia sendiri belum mengatakan hasilnya, bagaimana nenek moyang tahu? Kalau begitu, kamu mengatur Dao Jue Tianzun untuk membunuh Qin Chen. Apakah itu rencanamu, strategimu? Bisakah kamu menggunakan otakmu? Apakah kamu babi? Tidak, kamu bahkan bukan babi. Jika orang lain tidak mengetahui kekuatan Qin Chen, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa menggunakan kekuatan melawan Qin Chen pasti akan mencari kematian? Saya meminta Anda untuk menghentikan Qin Chen dari aspek lain. Misalnya, kami setan telah beroperasi di Tiangong selama bertahun-tahun, dan kami telah membuat lubang besar di Tiangong. Selama orang kuat kami di wilayah rahasia Tiangong markas besar diam-diam membangkitkan emosi, melawan Qin Chen dan menolak keputusan pekerja ilahi Tianzun, secara bertahap, itu secara alami akan menyebabkan banyak kesulitan di Tiangong betapa kuatnya ketidakpuasan, bahwa Qin Chen juga tidak akan dapat berjalan dalam pekerjaan hari itu. Bahkan, ini akan menjadi kesempatan untuk menyerang reputasi pekerja Dewa Tianzun di Tiangong. Bukankah Tiangong mengklaim sebagai tanah suci untuk memurnikan senjata? Luar biasa, semua orang di dalamnya adalah ahli pemurnian senjata. Apakah Qin Chen juga seorang master? Selain itu, meskipun Qin Chen adalah putra suci Tiangong, ini adalah pertama kalinya Qin Chen pergi ke tempat rahasia markas besar Tiangong dan memberinya jabatan wakil pemimpin aula. Bahkan jika tidak sedikit orang yang tidak puas, selama kita diam-diam membiarkan semua orang secara sadar melawan Qin Chen tidak akan bisa bergerak dalam pekerjaan Tiangong. Kematian Dewa Iblis terkait dengan Qin Chen itu. Idiot, sampah. Biarkan sekelompok Zun Tanah menantang Qin Chen itu. Bukankah itu hadiah kepala dan prestise? Semakin Anda memikirkannya, semakin marah Anda. Marah. Situasi yang baik ternyata seperti ini. Pada awalnya, bahkan jika para murid dari klan iblisnya di surga tidak melakukannya, Qin Chen tidak akan memiliki akhir yang baik. Tapi siapa tahu, bawahannya sendiri membuat keputusan sendiri dan meminta orang untuk menantang Qin Chen. Dengan kekuatan Qin Chen, bukankah itu mudah? Dengan cara ini, tidak hanya tujuannya tidak dapat dicapai, tetapi juga nama Qin Chen diperbaiki. Bodoh, sampah. Bagaimana saya bisa memiliki hal seperti itu di bawah komando saya? Leluhur Iblis Yuan hampir tidak meledakkan paru-parunya. Apakah kematian Dewa Iblis terkait dengan Qin Chen? Sosok yang menjulang itu terkejut. Belum lama ini, kejatuhan Dewa Iblis dianggap sebagai peristiwa besar keluarga iblisnya, yang mengejutkan banyak orang. Sejauh yang dia tahu, kematian iblis itu karena misi rahasia ke medan perang 10.000 suku. Konten spesifik dari tugas ini sangat sedikit bahkan di antara para iblis. Namun, menurut pemahamannya, kemungkinan besar itu terkait dengan orang naga asli yang membuat keributan besar di medan perang 10.000 suku belum lama ini. Bagaimana hubungannya dengan Qin Chen yang bekerja hari itu? Namun, karena leluhur berkata demikian, tidak akan ada yang palsu. Bisakah kita mengatakan bahwa kekuatan Qin Chen begitu kuat, sehingga bahkan roh iblis dan surga berada dalam bahaya? Itu mengejutkannya.